Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Delvina Belladonna dari program studi teknologi rekayasa otomasi dengan yang digit terakhir 007. Di video kemarin, aku sudah belajar mengenai dasar pemrograman, pembuatan website, Repli dan Scratch, serta pembuatan program website seperti cooking pasta dan jeda waktu. Nah, kali ini aku mau mengajak kalian untuk belajar mengenai variabel, tipe data, dan operasi. Sebenarnya apa sih variabel, tipe data, dan operasi itu? Nah, pengertian dari variabel, tipe data, dan operasi ialah variabel itu sendiri adalah tempat untuk penyimpanan atau wadah untuk menyimpan data di dalam program. Lalu, tipe data ialah jenis data yang ada di dalam dunia pemrograman seperti integer, yaitu bilangan bulat, float bilangan desimal, string itu ialah teks seperti hello atau hi atau your dan sebagainya. Lalu ada boolean yaitu true atau false dan masih banyak lain sebagainya. Nah, lalu operasi ialah perintah yang akan memanipulasi data dan nilai dalam variabel. Operasi itu sendiri contohnya ialah logika, aritmatika, perbandingan, dan sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, aku langsung mencobanya di Scratch. Di sini sudah ada halaman kosong, dan aku akan mengambil blok landing klik, lalu X and Y di bagian sensi. Dan aku akan mengganti ini, pertanyaan ini. Siapa namanya? Lalu aku akan mengambil blocks di bagian variabel. Nah, sebelumnya aku sudah membuat variabel itu sendiri. Kalau kalian bertanya cara membuat variabel seperti apa, di sini ada tulisan make a variable. Nah, kita klik, lalu kita ketik apa saja yang mau kita buat menjadi variabel itu sendiri. Misalnya angka 1. Lalu kita mencet OK. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Aku tidak mencet OK karena aku sudah membuat. Lalu di sini aku akan mengambil blok set dan blok say sebagai. Di sini variabelnya bisa dirubah-rubah. Jadi aku akan menggantinya menjadi siapa nama. Lalu aku akan mengambil blok enter. Lalu di sini aku akan mengatakan hello dan mengambil blok ini. Ini ya. Nah, kita coba terlebih dahulu ya teman-teman. Siapa namamu? Bel. Halo Bel. Jadi dia bisa ngomong halo Bel karena dia bisa mengatakan halo Bel karena aku masukkan ini. Coba kalau tidak aku, apakah dia tetap ngomong atau mengatakan halo Bel? Halo namamu Bel. Dia tidak akan mengatakan jawaban itu sendiri karena atau jawaban dari user karena di sini aku tidak memasukkan ini. Nah, variabel itu sendiri. Lalu aku akan masukkan sini. Aku akan menanyakan tentang lahir lahirnya kapan. Di sini aku akan menuliskan nilai Juli. Lalu aku buat
Panel Jackson, join, dan variabel itu field. Itu kan kamu ambil bilang itu apa yang buat ini. Sebelumnya biar kalimatnya cocok, aku akan menggunakan semi, kamu akhir ini, tapi ini pasti ya. Jangan lupa diadaptasi ya teman-teman agar keluar misinya rapi. Lalu aku akan menambahkan the wait second di bagian kontrol. Aku akan menunggu selama 2 detik. Kita coba. Siapa namamu? Bella. Halo Bella. Kamu udah di bulan Juni ya? Jadi ini kan sudah jadi. Kita coba install lagi. Start. Siapa namamu? Bella. Halo Bella. Kamu ada bulan Juni ya? Nah, di sini sudah ya teman-teman. Dan aku akan membuat program yang seperti ini tapi dalam bentuk begitu. Nah, tadi kan aku sudah mencoba membuat variabel dan membuat program yang menanyakan siapa nama user itu sendiri. Jadi di sini aku akan membuat program penjumlahan. Nah, tetap menggunakan variabel. Di sini aku akan mengambil box rendering correctly, lalu X and Y. Di sini aku akan mengganti angka 1. Lalu aku ambil answer sekalian, aku ambil set. Di sini aku sudah membuat variabel ya teman-teman. Angka yang digunakan berarti angka 1, angka 2, dan hasil. Di sini aku akan mengambil set, mengambil answer, lalu mengambil X and Y lagi, answer, mengambil set. Jangan lupa ini diganti ya teman-teman. Angka 2. Ini juga variabelnya diganti. Ini lalu ambil set lagi. Coba menjadi hasil. Kita ambil ini. Log penjumlahan di bagian operator. Kita ambil variabel angka 1 dan angka 2. Salah. Nah, seperti ini. Lalu dimasukkan ke sini ini. Lalu kita save. Kita ambil join. Di sini aku akan mengatakan hasil penjumlahan ya variabel itu sendiri. Nah, variabel hasil. Kita coba apakah benar. Angka 1 sebelumnya kita masukkan angka 1 terlebih dahulu. Angka 2, 6. Benar ya teman-teman, hasil penjumlahannya itu 10. Kita coba lagi. Angka 1 kita buat 13. Angka 2 kita buat 12. Hasil penjumlahannya 25. Jadi betul ya teman-teman. Dan aku akan mencoba ini di Replit menggunakan Python. Tadi kita sudah mencobanya di Scratch. Dan di sini aku akan mencobanya di Replit menggunakan Python. Nah, di sini aku sudah mengetikkan komen-komennya ya untuk mengingat saja. Di sini aku akan menuliskan angka 1 dengan integer input
masukkan angka 1. Lalu yang kedua ini, dari keempat, aku akan memasukkan angka 2. Dengan masukkan angka 2. Lalu akan mematikan hasil hasil angka 12. Nah, lalu kita print dengan hasil pemindahan itu pemindahan. Ini ada pemindahan. Kita coba saja. Masukkan angka 1, kita coba saja misalnya. Ya, 15. Indonesia 32. Itu ya teman-teman, dan kita coba ulang lagi. Nah, berarti di sini aku akan memasukkan angka 14. Yang angka 2, 16. Berapa hasilnya? 3. Jadi, seperti ini ya teman-teman, kalau kita menggunakan Replit dan bahasa Python untuk percobaan di Scratch Start. Jadi, ada project mengenai available hours to study. Di sini untuk mempersingkat waktu, aku sudah mengetikkan komen dan coding-codingannya. Di sini adanya pagar atau hashtag adalah untuk komen itu sendiri, untuk pengingat diri kita dan mempermudah. Dan ini tuh jadi membuat pertama-tama. Nah, jadi ada project mengenai available hours to study. Di sini fungsinya tanda pagar atau hashtag itu sendiri adalah untuk komen. Nah, jadi ada project mengenai available hour to study. Jadi untuk mempersingkat waktu, aku sudah mengetikkan komen dan coding-codingannya terlebih dahulu. Nah, fungsinya tanda pagar atau hashtag itu apa sih? Nah, ini fungsinya untuk komen itu sendiri, untuk mengingatkan kita dan mempermudah kita mengingat apa saja yang perlu kita tulis di Replit ini. Nah, pertama-tama kita membuat variabel jam tidur, jam kerja, jam santai pada hari kerja, jam santai pada akhir pekan. Di sini tertulis jam tidur sama dengan slot kurung buka, input, kurung buka, tanda petik, masukkan jam tidur per hari, titik 2, spasi, tanda petik, 2 kurung tutup. Jangan lupa di spasi ya teman-teman, agar lebih rapi. Jadi seperti ini. Nah, jam kerja sama dengan slot, kurung buka input, kurung buka tanda petik, masukkan jam kerja per hari, titik 2, spasi, tanda petik, 2 kurung tutup.
Jam santai hari kerja sama dengan float, kurung buka input, kurung buka ya, tanda petik, masukkan jam santai pada hari kerja, titik 2 spasi, tanda petik, 2 kurung tutup. Lalu jam santai akhir pekan sama dengan float, kurung buka input, kurung buka, tanda petik, masukkan jam santai pada akhir pekan, titik 2 spasi, tanda petik, 2 kurung tutup. Lalu, kalkulasi jam tidur tersedia pada hari kerja. Sini berarti kita hitungkan secara 24 jam, min jam tidur, min jam santai pada hari kerja, min 3. Seperti ini tertulisnya. Lalu, kalkulasi jam kerja tersedia pada akhir pekan. Di sini terhitung 24 jam, min jam tidur, min jam santai pada akhir pekan, min 3. Tertulisnya seperti ini. Lalu, kalkulasi total jam kerja tersedia per minggu, 5 kali jam tersedia hari kerja, tambah 2 kali jam tersedia akhir pekan. Tertulisnya seperti ini. Total jam tersedia sama dengan kurung buka 5 kali jam tersedia hari kerja, kurung tutup tambah kurung buka 2 kali jam tersedia akhir pekan, kurung tutup. Di sini, 5-nya itu didapat dari hari kerja. Karena hari kerja itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu, untuk akhir pekan atau weekendnya, 2 hari, Sabtu dan Minggu. Lalu, cetak informasi jam kerja tersedia pada hari kerja, akhir pekan, dan total jam kerja tersedia per minggu. Di sini print, kurung buka, tanda petik, jam kerja tersedia pada hari kerja, titik 2, spasi, tanda petik, koma, jam tersedia hari kerja. Kurung tutup. Lalu print lagi, kurung buka, tanda petik, jam kerja tersedia pada akhir pekan adalah titik 2, spasi, tanda petik, koma, jam tersedia akhir pekan, kurung tutup. Print, kurung buka, tanda petik, total jam kerja tersedia per hari kerja, koma, akhir pekan adalah titik 2, tanda petik, koma, total jam tersedia, tutup kurung. Lalu, kita coba running ya teman-teman. Di sini, kita perlu memasukkan jam tidur per hari. Di sini aku tulis misalnya 7. Lalu, kita masukkan jam kerja per hari. Jam kerja per hari kita tulis 7 juga. Terus lalu kita masukkan jam santai pada hari kerja. Jam santai pada hari kerja misal 3 deh. 3. Lalu jam santai pada akhir pekan 5. Lalu di sini terdapat jawaban jam kerja tersedia pada hari kerja adalah 11 jam. Lalu jam kerja tersedia pada akhir pekan adalah 9 jam. Total jam kerja tersedia per hari kerja dan akhir pekan adalah 73 jam. Nah, dari codingan ini, kita coba aplikasikan di Scratch, tapi dengan variabel yang berbeda dan tentunya code yang berbeda. Nah, kalau di Scratch modelnya seperti ini. Dan sudah aku buat juga, sudah aku ambil blok-bloknya. Di sini terdapat blok dari bagian events. Ada when, green, flag, click, lalu ada blok X and Y dari bagian sensing. Lalu ada blok set jam tidur atau set variable to answer. Di sini, set itu terdapat pada bagian variable dan answer terdapat pada sensing. Lalu ada juga blok dari bagian operator, yaitu kita pakai yang plus, min, kali, bagi. Tapi di sini kita hanya pakai plus dan min dan kali. Tidak ada pembagi. Lalu
Ada juga blok stay dari looks. Dan ada blok wait, second dari control. Nah, di sini kita kan bertanya, berapa jam Anda tidur per hari? Dan nantinya akan terjawab di sini. Nih, akan muncul jawabannya. Maksudnya, akan muncul pertanyaan. Lalu kita yang jawab. Misal, berapa jam Anda tidur per hari? 7. Lalu di sini, kita ditanya lagi, berapa jam Anda bekerja per hari termasuk perjalanan? Kita jawab 8. Lalu, di sini ditanya lagi, berapa jam per hari dalam seminggu Anda ingin bersantai? Kita jawab 3. Kita jawab 4 deh. Lalu, di sini ditanya lagi, berapa jam per hari di akhir minggu Anda ingin bersantai? Kita jawab 5. Nah, di sini jawaban akhirnya atau total waktu tersedia untuk belajar setiap minggu ialah 117 jam untuk belajar setiap minggu. Jadi jika ini terlalu cepat, nanti ku lambatkan di akhir video sebelum penutupan. Jadi, sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di project lainnya. Dadah dan sampai jumpa. Terima kasih.